Tuan Yamamoto, aku baru saja menyukai janji yang kamu buat untukku sekarang. Jika kamu benar-benar memiliki hati yang seperti ini, maka ucapkan lagi kepada Nyonya Sari. Atau, jelaskan kepada Nyonya Sari bahwa kamu hanya bercanda dengan Masami, kalau itu bukanlah yang sebenarnya. Wajah cantik Masami Chiba mempertahankan senyum empatik, lembut dan menawan, tetapi apa yang dia katakan membuat Kazuo Yamamoto jatuh ke dalam tungku yang dingin. Wow! Pisau dan garpu di tangan Kazuo Yamamoto jatuh di atas meja. Wajahnya menjadi sangat buruk, dan dia menopang meja dengan tangannya. Meski begitu, dia tidak bisa menghentikan tubuhnya gemetar. Masami Chiba sudah menelepon Yamamoto Sari di awal makan malam dengan cahaya lilin. Diperkirakan Yamamoto Sari juga penasaran, atau karena alasan lain, jadi dia tidak pernah menutup telepon dan mendengarkan dengan tenang. Baru saja pembicaraan Kazuo Yamamoto dengan Masami Chiba, janji-janji yang dibuat oleh Kazuo Yamamoto Sari telah terdengar di telinganya. Masami Chiba tidak pergi untuk melihat wajah Kazuo Yamamoto yang telah menjadi warna hati babi, tetapi mengulurkan jari-jarinya yang panjang, memutar pada hands-free, dan mengetuk ringan. Suara di sisi lain ponsel itu jelas lebih keras, dan bisa mendengar suara napas berat Kazuo Yamamoto Sari. Tentu saja, emosinya sangat tidak stabil dan sangat marah. Masami Chiba dengan lembut membungkuk, bibir merahnya dekat ke mikrofon di bawah telepon. Nyonya Sari, kamu dapat berbicara sekarang. Tuan Yamamoto dapat mendengar apa yang ingin kamu katakan kepadanya. Sangat bagus, sangat bagus. Nyonya Sari berkata dengan dingin. Nyonya Sari, maafkan aku, tetapi aku juga sangat terkejut. Ketika aku perhatikan bahwa niat Tuan Yamamoto tidak benar, aku langsung memanggilmu, semoga kamu tidak salah paham, kata Masami Chiba. Masami, aku tidak menyalahkanmu untuk masalah ini. Aku ingin berterima kasih padamu untuk itu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan pernah tahu bahwa pria yang sangat kucintai ini membenci aku, tidak hanya ingin menguras keluarga ibuku dengan menggunakan nilai itu. Dia juga mengatakan bahwa seseorang telah membunuhku, tetapi aku tidak mengharapkannya. Aku tidak mengharapkannya. Nyonya Sari tersenyum dingin di telepon. Kazuo Yamamoto berkeringat dingin, meskipun dia sekarang adalah bos dari tim Yamaguchi, tetapi jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia membutuhkan dukungan dari keluarga Edogawa. Dia dengan cepat membuka mulutnya dan berkata, Sari, jangan salah paham, aku hanya sedikit bingung, aku hanya ingin. Kamu ingin berbohong pada Masami, kan? Kata Nyonya Sari. Ya, itu salah. Kazuo Yamamoto bingung. Pada saat ini, dia masih memiliki sedikit ilusi tentang Masami Chiba. Kazuo Yamamoto. Sari berkata dengan dingin. Dia bahkan tidak menggunakan pidato kehormatan kali ini, apakah kamu hanya ingin bercerai? Pasangan suami istri di lapangan, maka aku akan menyelesaikanmu. Aku akan mempersiapkan perjanjian perceraian, dapat yakin bahwa kamu tidak akan mengambil setengah dari kentunganmu, dan kamu tidak perlu datang sendiri, agar tidak merasa malu. Besok kamu dapat mengirim seseorang untuk mengambilnya. Sari, tolong jangan impulsif. Kata Kazuo Yamamoto cepat. Pada saat ini, dia bercerai, dan dia akan kehilangan uang. Tapi Edogawa Sari berani untuk mencintai dan membenci, dan mampu melepaskan amarahnya. Setelah berbicara tentang perceraian, ia tidak akan memberi Kazuo Yamamoto kesempatan dan menutup telepon secara langsung. Mendengarkan nada sibuk di telepon, Kazuo Yamamoto jatuh linglung, duduk di kursi dalam keadaan depresi, pandangannya kabur. Dia mengenal istrinya dengan sangat baik, dan dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Meskipun perceraian adalah peristiwa besar, Sari telah membuat keputusan dan tidak dapat dipulihkan. Tidak apa-apa untuk bercerai. Dalam hal ini, kamu bisa bersamaku, Tuan Yamamoto. Masami Chiba menutupi bibirnya dan tersenyum ringan. Kazuo Yamamoto mendongak, menatap dengan dingin satu sama lain, beranikah kau memainkanku? Dia sangat menyadari nilai saat ini dari Masami Chiba, yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan Sari.
Setelah bercerai dari Sari, itu setara dengan kehilangan keluarga Edogawa pada saat yang sama, dan kerugiannya terlalu besar. Pada titik ini, jika Tuan Yamamoto tidak dapat berpikir bahwa Masami Chiba sedang bermain sendiri, maka dia terlalu bodoh. Bagaimana aku bisa mempermainkanmu? Bukankah kamu berjanji untuk menceraikan Nyonya Sari? Aku hanya memajukan waktu. Masami Chiba meratakan mulutnya dan tampak sedih. Kalian para lelaki, selalu tidak bisa diandalkan untuk berbicara. Baru saja aku berjanji untuk bersumpah, tapi sekarang aku memalingkan wajah. Oke, Masami, kamu sangat baik. Kazuo Yamamoto mengangguk lagi dan lagi. Dia sangat marah sehingga dia berdiri, membuka ikatan dasinya, dan wajahnya mengerikan. Dia bergegas menuju Masami Chiba, matanya penuh keinginan. Hehe mencibir, kamu telah membuatku bercerai, kamu harus memberikan kompensasi. Kurasa kamu masih perawan, benar-benar anak yang baik dengan tubuh seperti giok yang sulit dijumpai. Masami Chiba masih duduk di tempat, minum anggur merah, dan melihat rambut berantakannya Kazuo Yamamoto. Dia begitu tenang sehingga dia mengambil pisau dan garpu di atas meja. Buk, lampu perak menyala, dan pisau dan garpu dimasukkan ke bagian belakang tangan Kazuo Yamamoto, dan dia dipaku ke meja. Ah! Kazuo Yamamoto memegang tangannya yang terluka dan berlutut di tanah, berteriak. Para penjaga di luar terkejut ketika mereka mendengar teriakan bos dan bergegas masuk. Melihat Kazuo Yamamoto yang kesusahan, orang-orang itu tidak mengatakan apa-apa, dan segera mengeluarkan pistol mereka, mengelilingi Masami Chiba. Seorang pria melangkah maju dan mengeluarkan pisau dan garpu yang dimasukkan di bagian belakang tangan Kazuo Yamamoto, dan darah tiba-tiba meluap, piak. Kazuo Yamamoto melemparkan tamparan di wajahnya. Rasa sakit membuatnya tidak bisa tetap tenang, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Bos, bagaimana cara mengatasinya? Seorang lelaki lain bertanya dengan suara berat. Kazuo Yamamoto menutupi tangannya yang terluka dan menatap Masami Chiba dengan wajah jelek. Mengapa kamu melakukan ini? Bahkan dalam menghadapi ancaman puluhan pistol, Masami Chiba masih belum setengah takut, masih duduk di kursi, diam, minum anggur merah, seolah-olah dia menusuk Kazuo Yamamoto sekarang. Jawab aku. Wajah Kazuo Yamamoto tampak marah. Kamu belum memenuhi syarat. Masami Chiba melirik Kazuo Yamamoto dengan sepasang mata yang anggun, wajah yang cantik dengan senyum, tetapi nadanya sangat hina. Masami Chiba, apakah kamu pikir kamu masih emas dan giok dari keluarga Chiba? Bersenang hatilah dirimu menjadi kekasihku, jangan membuat malu wajahmu. Kata Kazuo Yamamoto dengan dingin, ini menjijikkan. Tuan Yamamoto, kata Masami Chiba lembut. Kazuo Yamamoto tersenyum dingin, Masami, tidak masalah jika kamu tidak mau. Jika kamu mengatakan ini, aku tidak bermaksud untuk membicarakannya dengan kamu. Kenapa? Tuan Yamamoto masih bermaksud memaksaku. Kata Masami Chiba sambil tersenyum. Ini adalah markas besar tim Yamaguchi. Kamu sendirian masuk ke sini, dan tidak ada keluarga Chiba yang mendukungmu. Apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi? Kazuo Yamamoto bertanya balik. Aku akan mencobanya, kata Chiba. Kazuo Yamamoto mencibir, dan segera berkata kepada seorang pria, ikat dia dan kirim ke kamarku. Setelah jeda, dia mendesak, hati-hati, dia adalah seorang ninja, sedikit usaha, jangan memberinya kesempatan untuk membebaskan diri. Baiklah. Kerumunan melangkah maju. Meskipun bos mengatakan bahwa pihak lain adalah seorang ninja, bagaimanapun, ia adalah generasi perempuan, dan puluhan orangnya sendiri berada di markas besar tim Yamaguchi. Faktor-faktor ini bertambah, yang membuat anggota tim Yamaguchi tidak dapat dihindari. Masami Chiba ada di mata Anda. Lebih penting lagi, mereka mengerti bahwa wanita di depannya adalah kekasih bos. Dengan hubungan ini, tidak ada yang berani bersikap kasar kepada Masami Chiba. Jika wanita ini menyalahkannya di masa depan, bagaimana itu akan berakhir? Memikirkan hal ini, mereka berbaris menuju Masami Chiba, mengambil tali, dan mengikatnya, sling.
Pada saat ini, lampu kuning menyala. Di tangan Masami Chiba, tidak tahu kapan, ada pedang panjang Fusang. Tubuh pedang itu memancarkan sedikit cahaya kuning. Semua orang tercengang. Pedang yang benar-benar tajam, ketika kamu memotongnya, kamu tidak bisa merasakan sakit. Karena bilahnya terlalu tajam, daging dan tulangnya masih terhubung bersama dengan satu pedang, dan kamu tidak akan segera melihat efeknya. Prot. Prot. 3 detik kemudian, puluhan anggota tim Yamaguchi semuanya dipotong dengan tangan mereka, dan jatuh ke tanah dengan darah yang mengalir. Ah, tanganku. Semua orang di tim Yamaguchi menjerit ngeri, menyaksikan lengannya dipotong pendek, telapak tangannya jatuh di tempat kejadian, tetapi genangan darah tak berdaya. Masami Chiba berdiri dengan pedangnya, berjalan ke depan semua orang, dengan lembut melambaikan pedangnya yang panjang, dan memanen hidupnya. Buk, buk. Satu demi satu jatuh ke tanah dan kehilangan nyawa mereka. Mereka tidak memiliki perlawanan di depan Masami Chiba. Pedang panjang di tangan Masami Chiba tidak ternoda setetes darah pun. Itu terlalu tajam, dan tekanan bilahnya sangat tinggi. Ketika bilah itu dipotong ke dalam tubuh, darah yang mengalir dalam tubuh manusia dikeluarkan, dan darah tidak bisa menyentuh pedang. Ini adalah salah satu dari 3 artefak kota Fusang, Straw Vision Sword. Pada akhirnya, semua orang jatuh, hanya tersisa Kazuo Yamamoto. Kazuo Yamamoto telah lama ketakutan, dia tidak pernah bermimpi bahwa Masami Chiba begitu kuat sehingga semua orangnya terbunuh olehnya seperti memotong rumput. Melihat Masami Chiba mendekatinya, Kazuo Yamamoto tidak bisa lagi diam, giginya gemetar, dan dia nyengir, "Mah Masami, jangan kamu datang ke sini. Bahkan jika kamu tidak setuju menjadi kekasihku, kamu tidak bisa membunuh orang sesuka hati ya, tidak ada kebenaran dalam membeli dan menjual. Mari letakkan senjata kita. Mari kita bahas itu." Petik 2. Masami Chiba masih memiliki senyum lembut dan lembut di wajahnya. "Tuan Yamamoto, kamu bercanda di mataku. Aku adalah bos dari Underworld Kota Fusang, bos dari tim Yamaguchi. Ini adalah markas besar tim Yamaguchi. Jika kamu berani membunuhku di sini, seluruh tim Yamaguchi tidak akan membiarkanmu pergi," kata Kazuo Yamamoto dengan tegas. "Aku tidak berencana untuk melepaskan tim Yamaguchi." Masami Chiba berkata dengan lembut, "Awalnya anjing itu dibesarkan di rumah, tetapi sekarang pemiliknya sudah mati, tetapi anjingnya sudah mati. Bagaimana bisa ada kebenaran seperti itu di dunia ini? Kamu dan Yamaguchi Group, mari dimakamkan, terus menjadi anjing keluarga Chiba di dunia bawah." "Kamu." Kazuo Yamamoto kesal, tetapi Masami Chiba tidak lagi ingin memberinya kesempatan untuk berbicara. Buk, lampu kuning menyala, Straw Vision Sword melambai, dan kepala Kazuo Yamamoto terpotong langsung. Menyimpan Straw Vision Sword, Masami Chiba berjalan ke jendela lantai ke langit-langit dan mengulurkan tangan putih lembut. Di telapak tangannya, benda berbentuk berlian perlahan-lahan naik seperti kotak musik. "Permata Yasakani no Magatama," Masami Chiba berkata dengan lembut. Malam ini, sebuah berita mendominasi berita utama di bagian berita kota Fusang. Berita stasiun ini, kebakaran terbesar di kasino terbesar di Tokyo terjadi pada jam 7 malam ini. Kecelakaan itu menyebabkan ribuan cedera serius. Departemen terkait telah terlibat dalam penyelidikan. Penyebab kecelakaan masih harus diselidiki lebih lanjut. Polisi mengingatkan masyarakat untuk tidak panik. Tim investigasi akan segera selesaikan kasus ini dan berikan penjelasan kepada publik. Menurut informasi yang dapat dipercaya, kasino adalah markas besar tim Yamaguchi, gangster terbesar di negara itu. Apakah insiden kebakaran itu adalah balas dendam masih perlu diselidiki lebih lanjut. Setelah berita itu disiarkan, orang-orang di kota Fusang gempar. Kota Fusang tidak seperti CBD, tim Yamaguchi di negara ini adalah organisasi gangster yang terkenal di dunia, bahkan legal di kota Fusang. Tim Yamaguchi telah mencapai puncak Underworld kota Fusang dalam periode terakhir, dan pemandangannya tidak terbatas. Tanpa disangka-sangka, bahkan jika pukulannya begitu dahsyat, sulit bagi orang-orang untuk berpikir tentang balas dendam. Bagaimanapun,
berdiri di tempat tinggi terlalu mencolok, dan secara alami akan ada lebih banyak orang yang iri. Dalam insiden ini, markas besar tim Yamaguchi dihancurkan meskipun ada banyak cabang di kota-kota besar di kota Fusang. Itu telah menyebabkan dampak besar, kehilangan begitu banyak kader senior, dan langsung melukai vitalitas. Belum 1 dekade, tidak bisa dipulihkan. Sangat pantas, tim Yamaguchi telah melakukan terlalu banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Tuhan punya mata. Apakah itu kemarahan surgawi, atau apakah itu kesalahan manusia? Hal semacam ini tidak jelas. Orang-orang kota Fusang telah memulai sebuah diskusi, sebagian besar orang bertepuk tangan dan memuji mereka, adalah hal biasa bagi orang awam untuk menolak gangster. Sebaliknya, underworld kota Fusang tetap diam, dan tidak ada yang berani membahas masalah ini. Segera setelah kecelakaan itu terjadi, dunia bawah tanah diberitahu tentang berita itu dan tahu siapa yang bertanggung jawab atas ledakan di markas besar tim Yamaguchi. Masami Chiba, satu-satunya anggota keluarga Chiba yang masih hidup, tidak ada yang mengira dia mampu melakukan hal sebesar itu. Menurut berita itu, ribuan orang terluka parah di tempat kejadian, yang membuat orang tertipu. Orang-orang di underworld lebih cepat daripada mobil pemadam kebakaran, dan mereka tiba di tempat kejadian sesegera mungkin. Ribuan orang terluka parah. Tidak ada yang terluka di tempat kejadian, karena markas tim Yamaguchi, apakah itu kader tim Yamaguchi atau tamu kasino, semua orang mati. Tanpa kecuali, senjata berbentuk berlian langsung menembus tubuh, menyebabkan cedera fatal. Apa yang disebut ledakan dan kebakaran itu hanya untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Lagi pula, pembantaian di Mansion Chiba beberapa waktu yang lalu berjalan lancar, dan suasana hati orang-orang belum stabil. Sekarang kejadian ini terjadi lagi. Setelah diumumkan ke publik, takutnya itu akan menyebabkan kepanikan besar di kota Fusang, dan semua orang akan dalam bahaya. Mengingatkan pada pukulan dahsyat ke Mansion Chiba beberapa waktu lalu, si pembunuh belum ditemukan sejauh ini. Kehancuran keluarga Chiba, tentu saja, yang paling menguntungkan adalah tim Yamaguchi. Seperti hari ini, ketika Masami Chiba kembali, dia menghancurkan markas tim Yamaguchi, yang membuat orang bertanya-tanya. Jangan-jangan dengan kehancuran keluarga Chiba, yang akan diuntungkan, adalah tim Yamaguchi kah? Orang-orang di underworld kota Fusang sangat pintar untuk tetap diam, karena mereka mengerti bahwa ini adalah pertempuran antara dua kekuatan utama, tidak dapat dicampur tangan dengan santai. Hanya cabang-cabang utama dari tim Yamaguchi yang menyatakan kemarahan mereka, dengan mengatakan mereka ingin menangkap Masami Chiba untuk diinterogasi. Bos tim Yamaguchi, Kazuo Yamamoto, juga meninggal di markas besar. Istrinya, Yamamoto Sari, tidak memiliki banyak emosi, dan langsung pergi ke rumah ibunya dan mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Tepat ketika tim Yamaguchi berada di wilayah kota Fusang dan sedang mencari-cari Masami Chiba, protagonis insiden itu muncul di distrik Hokkaido kota Fusang. Tepi pantai. Sebuah speedboat sederhana berhenti di bay area. Masami Chiba melangkah ke kabin, hanya ada satu orang di dalamnya, yaitu Jesse Kiao. Setelah pertempuran di kota Jiangcheng, Jesse Kiao dikalahkan dan terpana oleh Masami Chiba. Untuk membawa Jesse Kiao ke kota Fusang dengan aman, Masami Chiba sengaja menemukan kapal hitam, mengambil jalur air, dan mengangkut Jesse Kiao ke kota Fusang. Setelah kembali ke Tokyo, Masami Chiba tidak punya waktu untuk menjemput Jesse Kiao, dan mengetahui bahwa keluarganya benar-benar dihancurkan oleh Robert Kiyuu. Setelah menyelesaikan Kazuo Yamamoto yang cerdas diri, Masami Chiba datang ke Hokkaido. Setelah menyerahkan kapal hitam itu, Jesse Kiao ditempatkan di speedboat. Kehilangan perlindungan keluarga Chiba, tim Yamaguchi mulai mencari jejak Masami Chiba dengan tidak hati-hati, dan tidak ada yang berani menerimanya. Organisasi Living Grow, Masami Chiba tidak memiliki cabang di kota Fusang, dan tidak dapat menyusulnya dalam waktu singkat untuk menjemputnya dan pergi. Sedangkan untuk keluarga kerajaan, Masami Chiba tidak memilih untuk menghubungi.
Diperkirakan bahwa keluarga kerajaan terlambat untuk mendukungnya. Bagaimana mungkin untuk mendukungnya? 3 artefak kembang sepatu masih di tangan Masami Chiba, dan dia belum berencana untuk mengembalikannya. Robert Kiyuu menghancurkan fondasinya di kota Fusang, dia tidak ingin melepaskan satu sama lain. Awalnya Masami Chiba mengikat Jessie Kiao ke negara itu, tujuannya adalah mengirimnya ke negara itu. Tapi ini terjadi sekarang, dan Masami Chiba telah menjadi tikus jalanan, jadi dia berubah pikiran. Melihat Jessie Kiao yang terikat, hati Masami Chiba mengangkat ide yang lebih baik. Dia mengulurkan tangannya dan membuka kain yang menghalangi bibir Jessie Kiao, dan bertanya dengan dingin, "Rose, aku bertanya padamu, apa hubungan Robert Kiyuu denganmu? Akankah aku memberitahumu?" Jessie Kiao menatap, dia sudah bangun untuk waktu yang lama. Karena tidak mengatakannya, aku juga tidak bertanya. Masami Chiba berkata perlahan, "Kalau begitu kamu dan Robert Kiyuu adalah pasangan." Jessie Kiao tersipu dan bertanya dengan waspada, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Kamu akan segera tahu," Masami Chiba mencibir dingin. Dia melangkah keluar dari kabin, berdiri di pantai, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon dengan nada, "Ryoma Masaichi." Tut 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 tut. Telepon berdering untuk waktu yang lama, dan ketika hendak menutup telepon terhubung. "Ada apa denganku?" Suara tebal dan dingin terdengar di telepon. "Jenderal Ryuma, aku dengar kamu kalah dari Robert Kiyuu, dan aku juga mengirimnya ke Higashino Keigo, kan?" Masami Chiba tertawa kecil. Mendengar ini, Ryuma benar-benar mengerutkan kening, dan tanpa sadar berpikir bahwa Masami Chiba mencari kesalahan, jadi dia berkata dengan dingin, "Nona Yamei, kamu masih lebih peduli dengan dirimu sendiri. Keluarga hancur, dan kamu telah menjadi tikus jalanan, saya dikejar dan dikejar. Panggil saya sekarang, apakah Anda ingin mencari suaka? Aku tidak butuh pelindung. Tim Yamaguchi hanya sekelompok anjing pelacak. Kerumunan itu tidak lebih dari membiarkan aku memindahkan penyelamat," kata Masami Chiba. Ryoma Masaichi mendengus dingin, "Aku tahu bahwa Higashino Keigo adalah kentang panas, dan aku tidak mengatakan apa-apa. Jenderal Ryuma, kamu tidak benar, aku hanya memberikan kesempatan. Kegagalan pemerintah dunia tidak dapat disalahkan padaku." Masama Chiba penuh dengan kata-kata tidak bersalah. "Bicaralah, kenapa mencariku?" Ryoma Masaichi bertanya, terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi. "Jenderal Ryuma, terakhir kali mengirimkan hadiah, kamu tidak benar-benar menguasainya. Kali ini aku akan memberimu hadiah yang lebih besar kali ini. Aku tidak tahu apakah kamu berani menerimanya," tanya Masami Chiba. "Ini Robert Kiyuu lagi." Nada bicara Ryoma Masaichi tiba-tiba berubah. "Jenderal Ryuma, apakah kamu takut?" Masami Chiba tersenyum. Ryoma Masaichi di ujung telepon menyipitkan matanya, "Katakan, apa hadiah spesifiknya?" "Terakhir kali, aku menangkap pasangan Windstalker Robert Kiyuu. Kali ini, aku menangkap pacarnya di CBD. Tidak tahu apakah kamu tertarik?" kata Masami Chiba. "Benarkah?" Nafasnya Ryoma Masaichi sedikit meningkat, "Aku pergi ke CBD kali ini, dan panennya sangat besar," kata Masami Chiba, tersenyum, sambil menceritakan apa yang dilakukan Jessie Kiao 3 tahun lalu. Hal yang terjadi 3 tahun lalu pada awalnya dilakukan olehnya, Ryoma Masaichi dengan tiba-tiba. "Bagaimana? Bukankah ini hadiah besar?" Masami Chiba bertanya dengan lembut, "Bagaimana kamu ingin membayarnya?" Ryoma Masaichi benar-benar bertanya dengan tenang. "Aku tidak mau apa-apa, aku hanya berharap kamu bisa mengatur agar pemerintah dunia menghukum Rose di depan umum, dan Robert Kiyuu harus melihatnya dan membiarkannya merasakan sakitnya kehilangan yang dicintainya." Masami Chiba menggigit giginya, matanya ada jejak kabut. "Kamu sepertinya membenci Robert Kiyuu." Ryoma Masaichi benar-benar mengerutkan kening. "Orang yang menghancurkan keluarga Chibaku adalah dia, kamu bilang aku tidak harus membencinya?" kata Masami Chiba dingin. "Dia adalah orang yang membantai Mansion Chiba. Itu dia." Ryoma Masaichi benar-benar mengangkat alisnya. Menghitung waktu, itu memang layak.
Rumah Chiba hancur, sama seperti Robert Kiyuu di kota Fusang. Hal ini, aku bisa memuaskanmu, dan itu bukan eksekusi publik di kota Fusang, tetapi markas besar pemerintah dunia. Ryoma Masaichi tersenyum keras. Oh, Masami Chiba menunjukkan tampang yang tak terduga. Ketika kamu datang untuk menyerahkan Rose nanti, kamu akan mengerti apa maksudku, kata Ryoma Masaichi. Setelah jeda, Ryoma Masaichi benar-benar berbisik, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar mengejar waktu, tidak, hadiah ini, mengejar waktu. Setelah berbicara, Ryoma Masaichi benar-benar menutup telepon. Bekas pemerintahan dunia, cabang kota Fusang, situs pangkalan. Setelah aliansi binatang buas membakar markas, hanya kepala botak hangus yang tersisa di laut. Berdiri di jembatan dermaga, Ryoma Masaichi meletakkan ponselnya dan akhirnya melihat reruntuhan pangkalan. Matanya tampak enggan. Di belakangnya, Letnan Jenderal Yanokoji juga berdiri tegak, menghadap angin, tetapi wajahnya tanpa ekspresi, matanya menatap laut berkabut, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Jenderal Ryuma, mereka akan datang, seorang mayor di sebelahnya berbisik. Teriak Ryoma Masaichi, dan memandangi laut. Holala, holala. Setelah suara air pecah, sebuah benda besar berbentuk berlian menerobos ke dalam kabut dan terpapar pada pandangan semua orang di dermaga. Bayangan menyebar, menghalangi sinar matahari dan menelan sosok semua orang. Berlabuh di pinggiran. Kerumunan di dermaga hanya melihat wajah mereka. Mendongak, mata Ryoma Masaichi berkedut sedikit. Yano Hiroji tampak serius. Petugas lain juga mengambil nafas, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Ini kapal perang. 10 kapal perang penuh. Karena kabin kapal perang terlalu besar, dermaga yang awalnya sangat luas ini dikelilingi oleh air. 10 kapal perang yang dikirim dari markas besar pemerintah dunia akhirnya tiba di kota Fusang.